Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di YouTube KPKM FKM UAD dengan materi PJJ, pembelajaran jarak jauh bersama saya Widya Adiningsih dan rekan saya. Nama saya Dana. Nama saya Malahatun Naziha. Nah, langsung saja masuk ke pembahasan. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan masyarakat di seluruh dunia, terutama pada negara kita sendiri yaitu Indonesia. Sejak adanya COVID-19 yang melanda negara Indonesia, pemerintah telah menerapkan berbagai regulasi ketat untuk mencegah persebaran COVID-19 lebih lanjut. Salah satunya yaitu dengan penerapan pembelajaran jarak jauh yang merupakan salah satu kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang bertujuan untuk mencegah persebaran penyakit COVID-19 dan memutus rantai penularan COVID-19 di sekolah maupun di kampus. Pengertian PJJ menurut Permendikbud Nomor 109 Tahun 2013, pendidikan jarak jauh atau PJJ merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Adapun prinsip dari dilakukannya PJJ yang pertama yaitu adanya keterpisahan antara pendidik dan peserta didik lintas ruang dan waktu, sehingga lebih menekankan pada belajar secara mandiri. Kemudian yang kedua yaitu interaksi pembelajaran berbasis TIK menggunakan berbagai sumber belajar TIK dan media lainnya. Yang ketiga yaitu diorganisasikan secara sistematis dalam satu organisasi sesuai aturan yang berlaku. Yang keempat, dimungkinkan adanya tatap muka secara terbatas. Kemudian, terdapat pula fungsi dari PJJ itu sendiri. Yang pertama, memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka, sehingga bertujuan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, mutu, dan relevansi pendidikan. Kemudian, PJJ ini sendiri diterapkan pada masa pandemi untuk bertujuan mengurangi resiko penularan COVID-19 dan dapat memutus rantai penularan COVID-19. Seperti yang kalian tahu, kita sedang hidup di dalam kondisi situasi pandemi COVID-19, di mana kita tidak boleh berkumpul dan harus menjaga jarak antara satu orang dengan orang yang lainnya. Akhirnya pembelajaran kita yang tadinya dilakukan secara offline sekarang dilakukan secara online. Tentunya sangat berbeda ya teman-teman. Dulu kita belajar secara langsung dengan dosen dan teman-teman. Sekarang kita belajar melalui virtual, melalui diskusi lewat WhatsApp group atau Google Classroom, yang dimana kita dituntut untuk lebih melek teknologi. Kalau dulu kita mungkin hanya tahu pembelajaran lewat diskusi WhatsApp group atau melalui Google Classroom. Kalau sekarang kita tahu bagaimana mengoperasikan belajar lewat Google Meet, lewat Zoom, dan diskusi lewat WhatsApp group dan Google Classroom. Dan adapun pembelajaran lainnya seperti kuis melalui aplikasi Quizzes. Teman-teman, seperti kalian tahu, di negara kita ini jaringan internetnya belum tersebar secara merata dan kualitas internetnya masih 4G dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama negara maju seperti Jepang, Korea. Mereka sudah jaringan internetnya sudah 5G, terutama daerah-daerah pelosok. Pasti kalian merasakan kan bagaimana susahnya mencari jaringan internet yang lancar agar saat pembelajaran via online tidak terkendala oleh jaringan. Mungkin bagi orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan seperti daerah Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang, yang daerah perkotaan mungkin mereka tidak sesering seperti kita yang tinggal di pelosok terkait terkendala jaringannya.
Selain dampak tersebut, kita juga lebih susah menerima materi dibandingkan dulu kita belajar secara offline. Kalau secara offline kita nggak paham, bisa langsung tanya ke dosennya atau tanya teman kanan kiri, kita bisa tanya. Kalau sekarang secara online, terkadang kita mau tanya ke dosen aja suara kita putus-putus gara-gara jaringannya nggak lancar. Alhasil kita jadi malas mau bertanya seperti itu ya teman-teman. Dan terkadang nggak semua dosen pembelajarannya secara lisan, secara tatap muka melalui virtual. Kadang ada yang melalui WhatsApp group, dan itu menurut saya kalau lewat room seperti diskusi WhatsApp group itu menurut saya kurang efektif, karena terkadang ada beberapa siswa yang meninggalkan dosennya atau mereka malah asik bermain aplikasi yang lain. Jadi menurut saya kalau melalui room itu kurang efektif. Terkadang lewat virtual saja seperti Google Meet, kadang kita tidak menyalakan videonya atau tidak menyalakan kameranya, jadi dosen tidak bisa memantau satu-satu siswanya apakah mendengarkan materi dari beliau atau tidak. Itu efek negatifnya ya teman-teman. Kalau efek positifnya seperti yang tadi saya jelaskan, kita jadi tahu melek teknologi, bagaimana cara mengoperasikan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang tadinya kita nggak tahu. Kita jadi bisa tahu bagaimana kita belajar lewat Google Meet. Oh, ini kita cara bikin room Google Meet. Terus bagaimana kita belajar kuis lewat aplikasi Quizzes, yang dulu kita biasanya kuis itu lewat kelas langsung unjuk tangan. Kalau sekarang kita melalui Quizzes seperti itu teman-teman. Nah, untungnya pemerintah kita menyadari kalau jaringan internet di negara kita ini tidak merata dan jaringannya sering mengalami gangguan. Dan ditambah di situasi pandemi seperti ini, banyak dari kita orang tuanya yang kehilangan pekerjaan dan pendapatannya menurun dibandingkan sebelum pandemi. Akhirnya pemerintah, terutama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Nadiem, memberikan subsidi kuota bagi para kita mahasiswa. Tidak hanya mahasiswa ya teman-teman, dari SD, SMP, SMA, semuanya anak sekolah kita diberikan subsidi kuota. Kalau tidak salah satu bulannya itu 45 giga ya teman-teman. Itu sangat membantu kita dalam menjalani kuliah, dalam menjalani pembelajaran secara online yang sangat membutuhkan banyak kuota, terutama saat pembelajaran secara virtual. Untuk membuat pembelajaran daring lebih efektif lagi, mungkin kedepannya guru dapat menerapkan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dilakukan melalui video call. Yang kedua, tidak mengirim materi pembelajaran dalam bentuk video karena dapat menguras kuota siswa maupun mahasiswa. Yang ketiga, pemberian materi pembelajaran yang lebih ringkas. Yang keempat, pemilihan materi dalam bentuk video harus dengan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya yakni tetap memberikan materi pembelajaran sebelum hari pembelajaran itu dimulai atau sebelum memberikan penugasan. Selanjutnya, memberikan soal yang bervariatif dan berbeda tiap siswa agar siswa tersebut merasa tertantang dan tidak melihat contekan dari teman sekelasnya. Lalu, pemberian tugas harus disertai dengan cara kerja. Pemberian tugas harus sesuai dengan jadwal pelajaran. Guru juga mengingatkan peserta didik terhadap masa tenggang dari penugasan tersebut. Dan yang terakhir pastinya mengurangi tugas dari siswa tersebut. Lalu, apa sih dampak dari PJJ itu? Menurut Deputi Menteri Bidang Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono dalam siaran YouTube Kemendikbud pada Jumat 20 September 2020 mengatakan tingginya angka putus sekolah disebabkan karena banyaknya siswa yang membantu orang tua dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi selama masa pandemi ini. Dampaknya yakni bisa mengakibatkan stres karena beban pembelajaran jarak jauh serta banyaknya kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian menurut Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Retno Listiarti mengatakan bahwa anak-anak yang terisolasi dan harus mengikuti PJJ
selama berbulan-bulan selama COVID-19 ini dapat mengalami kesehatan mental. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai kesehatan mental, kalian bisa lihat di video sebelumnya ya, about mental health. Kemudian dampak lain akibat PJJ ini yakni mengalami kejenuhan, penurunan minat belajar, terpapar konten negatif karena seringnya memegang gadget, serta naiknya risiko kesehatan anak akibat kegiatan yang minim. Anak-anak pastinya di rumah lebih banyak menghabiskan waktu di depan gadget untuk mengerjakan tugas dan mengakses internet. Nah, teknologi informasi sendiri ini ibarat pisau bermata dua, di mana satu sisi dapat memudahkan komunikasi dan menghilangkan jarak, namun di sisi lain terdapat ruang-ruang gelap menjadi tempat predator seksual, industri hoax, dan pornografi. Nah, kemarin kan sudah tuh ada Q&A di IG KPKM FKM UAD, yakni menurut kamu seberapa efektifkah PJJ di masa pandemi? Baik, di sini saya akan menanggapi jawaban dari @unisa23, yaitu nggak efektif, bikin stres. Ya, memang PJJ ini memang kurang efektif, terutama untuk kita para mahasiswa, apalagi anak sekolahan kayak gitu. Dari kegiatan-kegiatan kita yang tertunda, praktik lapangan yang tertunda, dan hal-hal yang lain yang diganti dengan daring. Tapi dengan adanya PJJ ini, kita dapat memutus rantai penularan COVID-19 dengan mengurangi interaksi antara mahasiswa, siswa, dan masyarakat. Jadi, tujuannya dari PJJ ini sendiri juga untuk diri kita sendiri nih, untuk kesehatan kita agar terhindar dari COVID-19. Jadi, nggak apa-apa kalau misal kita melakukan penerapan PJJ ini, karena itu demi kesehatan kita sendiri. Misal kayak yang masalah stres dan lain-lain, itu bisa kita atasi dengan melakukan kegiatan yang kita sukai. Misalnya kamu suka nonton drama atau apa, itu nggak apa-apa kamu nonton untuk menghilangkan stres kamu, tapi tidak berlebihan seperti itu. Ada pertanyaan nih dari @wewetianing. Kurang efektif kak, karena kita dipaksa untuk belajar secara mandiri, padahal nggak semua orang bisa. Ya benar sekali, nggak semua orang bisa belajar secara mandiri. Kalau saran dari aku sendiri, kalian berdasarkan pengalaman aku ya, kalian bikin grup, misalnya melalui WhatsApp grup yang isinya itu nggak usah banyak-banyak orang, 4 atau 5 orang, teman-teman kalian, buat diskusiin materi-materi yang kalian belum paham. Misalnya dalam satu kelompok nggak paham semua, benar-benar nggak paham, kalian cobalah tanya ke dosen, atau enggak kalian tanya ke kakak tingkat. Kalau enggak, misalnya enggak berani ke kakak tingkat, kalian cari sumber-sumber yang terpercaya. Ada dari @dikurni.awan, dia mengatakan bahwa PJJ ini tidak efektif karena sering tidur dan tidak masuk ke dalam otak dalam proses belajarnya. Nah, iya bener banget ya teman-teman. Jadi PJJ ini kebanyakan, apalagi mahasiswa, jadi misalkan udah join ke Google Meet atau Zoom, nanti ditinggal tidur atau ditinggal beraktivitas yang lain, sehingga sangat tidak efektif karena kita juga tidak paham mengenai materi yang telah diberikan. Misalkan ada praktikum, kemudian hanya diberikan modul saja, itu menurut saya juga tidak efektif karena kita tidak terjun langsung terhadap praktikum itu. Nah, itu tadi sekilas mengenai PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.